Ini orang kan menganggap kurban itu tidak penting, makanya banyak yang tak kurban. Tapi kalau pulsa penting, kalau menghadap ke bosnya penting, kerja bangun subuh-subuh penting, tapi kurban menganggap tidak penting, makanya orang tak tertarik kurban. Jadi hadirkan dalam hati ini bahwa kurban itu penting. Karena boleh jadi kita tidak diampuni semua amal kita, dosa-dosa kita tidak ampun, tapi dengan berkurban, insya Allah dihapus. Itulah kenapa Rasulullah sudah menyampaikan seperti ini. Jadi kalau sudah dapat kambingnya, dapat sapinya, barulah disembelih. Cara sembelih gimana Pak Ustadz? Dari atas atau dari bawah? Kalau di atas, maka darah muncrat ke atas. Kalau dari bawah, darah muncrat ke bawah. Pak Ustadz pernah nyembelih? Enggak, teori aja. Saya tak sampai hati kalau menyembelih kurban ini. Tapi kalau sudah matang jadi kulit, tak sampai hati juga tak makan. Nah, karena kalau dipaksa, itulah kenapa di masjid-masjid itu ada pelatihan. Jadi kalau di sini, kalau perlu semua dianjurkan yang berkorban sembelih sendiri. Tapi jangan dipaksa. Kalau tak tahan dengan darah, ini rasanya membeli sapi tak mati, dia pula yang pingsan. Jadi kalau ada pelatihan diajak semua. Nah, waktu penyembelihan sunnah diajak sanak saudara untuk menengok. Jadi kawan, lalu kemudian ponakan, anak, sunnahkan. Karena Rasulullah ketika penyembelihan kurban dibawa Siti Aisyah, dibawa Siti Fatimah. Kenapa? Ada dua keutamanya. Yang pertama, show force, siar. Siar kepada orang yang mungkin belum beriman kepada Islam, belum beriman kepada Allah, belum masuk memeluk agama Islam, siar kepada mereka bahwa umat Islam itu banyak. Akhirnya ketika kurban karena banyak, nengok orang non muslim itu, orang Islam ternyata banyak. Kok bisa ngomong begitu? Aku tengok di kajian subuh, di sholat subuh 2 saf aja. Rupanya setelah pembagian daging kurban, pembagian kupon, ramai rupanya. Banyak orang Islam katanya. La ilaha illallah. Ketika sholat subuh sedikit, ketika sholat maghrib pun sedikit, tapi ketika pembagian daging keluar semua. Jadi yang pertama untuk syiar ketika penyembelihan, sampaikan kepada orang bahwa umat Islam itu banyak, tapi ketentuan syarat berlaku. Jangan nanti ibu-ibu bawa anak gadisnya tak pakai jilbab, selfie, tak pakai jilbab, haram. Lalu kemudian memang pakai jilbab Pak Ustadz, tapi pakai celana bajing, yang ketat tuh. Celana legging, saya kira bajing pula. Pakai celana legging, takut nanti tukang potong pahanya itu tukar. Ini paha sapi atau paha anak gadis? Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi apa maknanya? Jangan sampai kita buka aurat atau pakai ketat-ketat. Yang pertama. Yang kedua, kita ingat mati. Kita ajak orang untuk nengok penyembelihan kurban itu ingat mati. Kenapa? Karena hewan yang disembelih sakitnya cuma sekali. Kalau kita mati sakaratul maut sakit. Setelah sakaratul maut masuk kubur sakit. Ketemu mungkar nakir sakit. Ketemu dengan hisab sakit. Ketemu dengan siratal mustaqim sakit. Sampai dikumpulkan di padang mahsyar panas, sakit juga. Itu belum masuk nerakanya masih sakit. Berapa kali kita sakit? Jadi kita nengok bahwa hewan ketika disembelih mengerang kesakitan. Itulah yang dikatakan para ulama dalam kitab Ar-Ri'ayah Al-Muhasabi ketika ditanya rohnya Nabi Ibrahim oleh Allah. Ya Ibrahim, kaifa wajadtal maut? Ibrahim, bagaimana kau merasakan sakitnya sakaratul maut? Kata Nabi Ibrahim, saya tak hafal bahasa Arabnya, kata Nabi Ibrahim, bagaikan setrika yang panas ditaruh di kain wol yang tebal yang basah langsung kering. Begitulah sakitnya aku. Padahal kata Allah SWT, hawinna alaika, aku sudah ringankan, aku sudah mudahkan sakaratul maut, tapi kau masih menjawab bahwa sakitnya sakaratul maut ketika dicabut seperti setrika panas yang ditaruh di kain wol yang basah. Lalu ditanya ke Nabi Musa, ya Musa, kaifa wajadtal maut? Wahai Musa, bagaimana kau meregang nyawa ketika sakaratul maut ya Musa? Nabi Musa menjawab, bagaikan burung yang masih hidup terbang tiba-tiba langsung ditaruh di tempat panggangan dengan bara api yang berkobar. Begitulah sakitnya. Rasulullah pun juga menyampaikan, tapi Rasulullah tidak kisahkan kalau ditanya, tapi Rasulullah sendiri. Dari mana Rasulullah tahu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Langsung dari Allah. Semua perkataan Nabi meskipun itu tidak dinamakan hadis, semua yang diucapkan lisan Nabi dari Allah. Apa kata Rasulullah? Sakaratul maut asyaddu min alfi darbatin bisyayf. Sakitnya sakaratul maut itu bagaikan ditebas pedang di tempat yang sama 1000 times, 1000 kali. Kalau kita tebas tangan ini
sekali, maka di tempat sama itu terus begini sampai 1000 kali. Oh, ada di riwayat yang lain bagaikan kambing yang dikulitin hidup-hidup, bagaikan kail pancing, kail ditaruh di leher yang masih basah manusia lalu ditarik. Sakit Pak Ustadz, kalau mau nyoba, datang ke tukang pancing, ambil tukang pancing. Kalau pengen tahu rasanya bagaimana, begitulah sakitnya sakaratul maut. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma hawina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkan saya di sakaratul maut dan selamatkan saya dari api neraka, wal afwa indal hisab, dan berikan ampunan kepada saya ketika interogasi.